Banyak orang bilang bengkel reparasi paman berkacamata tidak menghasilkan uang, maka sayalah yang pertama membatah itu. Tidak percaya? Coba deh lihat kerusakan puli di depan kita ini. Puli ini rusaknya sudah parah banget. Dengan kondisi begini, orang awam pun pasti tahu bahwa puli ini harus diganti dengan yang baru. Tetapi pria bernama Ladusing malah tidak mau menggantinya, dan tetap ngotot minta si paman kacamata yang sudah kita kenal memperbaikinya. Saya jadi heran kenapa Ladusing tidak membeli yang baru aja. Lagian harga yang baru juga tidak mahal, ngapain juga repot-repot begini. Tapi Ladusing punya pemikiran sendiri, menurutnya selama masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, tetapi kalau tidak bisa berharap paman membuatnya dengan catatan lebih kuat dari aslinya. Melihat kondisi puli tersebut, paman mengatakan kepada Ladusing bahwa puli ini tidak bisa diperbaiki karena stok lem besi di bengkelnya telah habis dan hanya bisa membuatnya dari potongan baja. Sejujurnya kalau dilihat dari segi biaya, pekerjaan seperti ini sudah pasti rugi. Kenapa begitu? Karena sama sekali nggak ada peralatan profesional di bengkel paman. Tapi siapa sih paman kacamata ini? Dia adalah sosok jagoan di dunia reparasi. Bayangin saja dalam membuat puli sang ahli nggak ada alat sama sekali. Solusinya terbaik ya bikin sendiri alat tersebut. Uniknya alat tersebut dibuat dari potongan besi kotak dan dibekali dengan 2 mata pahat. Meski sederhana, tingkat presisi alur puli bisa didapatkan. Karena kita tahu bahwa puli 2 alur harus selaras. Jika salah satu alur tidak selaras bisa menyebabkan V-belt mengalami kendor bahkan selip saat penggunaan. Tentu saja pembuatan puli ini memerlukan keahlian dan kemampuan tingkat 8. Pertama-tama ahli tersebut berencana membuat alat pahat 2 alur, mengikis potongan besi kotak yang lebih panjang dengan mata prais, dan meletakkannya di dudukan tool post. Setelah baut pengikat dikencangkan sepenuhnya, paman mengambil mata prais dan meletakkannya di cak penjepit. Dengan gesit paman langsung melakukan proses pengikisan terhadap alat kerja. Sebagian penuh waktunya habis cuma buat ini. Saya sendiri yang membuat narasi juga bukan lulusan teknik, cuman bisa berharap ada tukang bubut tingkat 8 lainnya yang bisa kasih penilaian terhadap kinerja paman berkacamata. Sekarang bentuk benda kerja telah berubah seperti besi siku. Agar mata pahat yang dibuat dapat disesuaikan, paman perlu mengganti mata prais yang lebih kecil, lalu mulai mengerjakan perlahan-lahan, melubangi bagian tengah. Hanya dengan cara ini mata pahat nantinya dapat disesuaikan dengan alur puli. Proses ini bagaikan seorang seniman kayu yang sedang menampilkan kemampuannya. Setelah menghabiskan 10 menit melakukan miling, benda kerja tersebut terbentuk sangat sempurna. Kemudian paman berkacamata mengambil potongan besi kotak lainnya, melakukan penyesuaian dan menandai dengan spidol. Setelah itu menempatkan di cak dan melakukan proses pengikisan kembali. Karena alat yang dibuat oleh paman tidak dijual toko suku cadang, setiap langkah harus dilakukan secara teliti. Bahkan dunia seakan hening sejenak, hanya ingin melihat kreativitas paman berkacamata membuat alat pengikis puli limited edition. Sebenarnya beli pule baru itu jauh lebih praktis, hemat waktu dan tenaga. Harganya juga nggak beda jauh. Tapi saudara Ladusing di Pakistan tidak berpikir seperti itu. Ia sama sekali tidak menganggap biaya waktu dan biaya material sebagai masalah. Dalam pandangannya, semua biaya bisa diatasi dengan melihat bagaimana sebenarnya puli dibuat secara manual.